Apakah semuanya sudah hadir? Hadir. Hadir, Bu. Ini satu, Bu. Itu sudah satu, Bu. Kenapa jangan datang? Sakit. Sakit. Mudah-mudahan doakan teman kita supaya bebannya lekas sembuh. Amin. Oke. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada pertemuan perdana kita di kelas 12, bahwasanya hari ini kita akan belajar materi yaitu dengan materi dimensi 3. Oke, sebelum kita masuk kepada materi dimensi 3 ini, Ibu mau menekankan terlebih dahulu bahwasanya sebelum mempelajari dimensi 3 ini kita harus menguasai materi tentang komponen-komponen dari perbentukan, kemudian mengenai juga teorema Pythagoras. Karena materi ini akan terkait erat dengan teorema Pythagoras. Di sini apakah masih pada ingat apa itu teorema Pythagoras? Ada? Ya, silakan Kaihan. Teorema diterapkan pada segitiga, Bu. Teorema diterapkan pada segitiga. Oke, bagus. Ada lagi? Ayo, ya silakan. Kalau ini satu teorema diterapkan pada segitiga situ di mana ini sama dengan ini kuadrat sama dengan sisi samping kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Oke, bagus sekali ya. Benar bahwasanya teorema Pythagoras itu merupakan kuadransi simetrik sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita mempelajari materi dimensi 3 ini, kita akan menyinggung terlebih dahulu mengenai komponen-komponen dasar daripada kubus. Ada yang masih ingat di sini apa saja komponen-komponen dari kubus? Itu di sini mau bertanya terlebih dahulu mengenai unsur kubus. Ada berapa banyak unsur kubus? 12 ya. Kalau di sini punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H, maka unsur kubus itu yang mana saja? A, B, C, D, E, A, E, F, G, H, A, E, B, F, C, G, D, H. Oke, bagus sekali ya. Oke, di sini Ibu sudah punya peraga di mana kita punya di sini sebuah kubus. Jadi di sini Anda silakan perhatikan. Jadi yang mana unsur kubus ini? Unsur kubus adalah garis yang berada di bagian bawah ataupun yang begini. Ini dinamakan dengan unsur kubus. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Dina tadi bahwasanya unsur kubus itu ada A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini Ibu ingin bertanya berapa banyak dari sisi kubus? 6 ya. Apa saja dia? A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, E, F, A, B, C, F, B, C, D, H, B, C, F, D, C, D, H, D, H, D, H. Oke, bagus sekali. Jadi di sini kalau punya kubus berarti sisi kubus adalah bagian ini ya, dindingnya. Oke, bagus sekali. Selanjutnya Ibu ingin bertanya diagonal sisi dari kubus. Berapa banyak diagonal sisi kubus? 12 ya. Yang mana saja dia? Bisa pilih dari mana? A, B, Ya, bagus. Jadi diagonal sisi dari kubus itu adalah yang bagian ini ya. Ini adalah diagonal sisi kubus. Kemudian diagonal ruang kubus. Yang mana saja? Berapa banyak? 4 ya. Apa saja dia? Kalau jadi kalau dia punya dan namanya diagonal ruang kubus itu adalah jelas? Ini ya, ini diagonal ruang kubus. Kemudian diagonal bidang kubus. Ada berapa banyak diagonal bidang kubus? 2. Ada 4, 2 ya. Yang mana saja ya? Oh, diagonal ruang kubus adalah seperti ini. Berarti yang ini nanti. Jadi yang punya AB dilihat. AB
Pemilihan dari BC. Nah, ini para Tapi dia kayak sisi tapi dia berbentuknya seperti yang ya betul. Nomor ini ada pertanyaan. Ya betul. Oke, kita pada unit materi unit 3 ini kita akan membahas mengenai jarak antar titik, jarak titik garis dan juga jarak garis ke bidang. Maka dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas materi yaitu mengenai jarak antar titik atau jarak titik ke titik. Oke, di sini Ibu sudah punya sebuah masalah. Untuk memahami konsep jarak antar dua titik ini, kita perlu memahami masalah berikut ini. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan permasalahan yang telah ditampilkan di PDF? Ada? Ya, silakan Aisyah. Namun berikut merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota dan ruas garis dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Faisal berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tulis kemungkinan rute yang ditempuh Faisal dan menentukan panjang rute tersebut. Ditenangkan masa pendek. Menurut pendapat kalian, berapa jarak antara kota A dan C? Jadi alasan untuk jalan dulu. Mengenai masalah satu ini ada yang bisa menyelesaikan bagaimana kita mencari kemungkinan rute dan rute terpendek yang akan dilalui oleh Faisal. Yang pertama sudah Pitagoras. Perlu menggunakan Pitagoras di sini. Pada kalau menentukan rute ini berarti kita tentukan bagaimana penghubung agar bisa itu dari A kemudian sudah langsung ke AC atau ada lagi AD DC atau paling panjang AD DB baru DC. Ya, di sini Ibu sudah membuat kemungkinan tabel kemungkinan dari rute yang dilalui oleh Faisal. Kemungkinan yang pertama adalah dari A langsung ke kota C, yaitu berjarak 30 km. Kemudian dari kota A, B, C. Kemudian dari kota A ke kota D langsung ke kota C. Dan yang keempat ada kota A, B, B, C. Dan yang kelima ada A, B, B, C. Maka dari permasalahan ini kita akan mencari berapa panjang lintasannya. Jadi dari lintasan ini kita akan peroleh panjang lintasan terpendek ialah 30 km. Ada yang bisa menyimpulkan dari permasalahan ini? Akan gini. Dengan bahwasanya dari konsep jarak titik ini kita akan menghubungkan titik satu ke titik lainnya dengan menggunakan garis. Maka garis yang kita gunakan adalah garis terpendek. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya jarak antar dua titik ini merupakan garis yang terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Oke, baik, di sini jika Ibu punya kubus lalu jika di sini punya sebuah kubus ABCDEFGH, maka kita diminta untuk mencari jarak dari titik A ke titik G. Lalu bagaimana kita mencarinya? Ini baru menggunakan teorema Pitagoras. Maka dari perumusan teorema Pitagoras tadi, maka dapat kita ketahui bahwasanya AG sama dengan akar dari sudah bisa dicari belum ya kita sama aja kita harus mencari itu panjang BG. Maka yang pertama kita cari adalah panjang BG. Berarti BG sama dengan
Kalau di sini punya dua sisi lurusnya adalah A, maka di sini akan menjadi AB kuadrat tambah CB kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Maka ini hasilnya adalah 2A kuadrat ya. Maka ini adalah A akar 2. Maka panjang BG adalah A akar 2. Kemudian baru bisa kita menyelesaikan berapa panjang dari titik A ke titik G. AG sama dengan AB kuadrat ditambah BG kuadrat sama dengan kuadrat ditambah akar A akar 2. ini A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat. A kuadrat tambah 2A kuadrat. A kuadrat dikali 2. 2 A kuadrat ditambah A kuadrat. A kuadrat. Maka ini menjadi 3A kuadrat. 3 A kuadrat 3. akar 3. Mengenai permasalahan ini ada yang ingin ditanyakan? Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Maka di sini punya persoalan yaitu diketahui untuk A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang untuk yaitu 20 cm. Maka dikeluar jarak antara titik berikut. Maka kita ditanya untuk pertama adalah jarak B ke F. Berapa jarak B ke F? 20 ya. Bagaimana ini telah diketahui dari soal. Kemudian jarak A ke B berapa? 20 juga. Jarak G ke H 20. Kemudian jarak titik A ke titik C. Maka permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras seperti kita bahas sebelumnya. Bisa dipahami apa yang telah terjadi di PPT? Bisa ya. Oke, lanjut. Kemudian permasalahan dari titik H ke B. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Paham? Oke, kita lanjut lagi. Jarak dari titik P ke tengah AB. Jarak P ke titik A. Jadi pada persoalan yang CF ialah P ke titik. Maka persoalan selanjutnya adalah misalkan P merupakan tengah AB. Jadi kita cari dulu berapa panjang AP dari BP. Panjang AP berapa? Panjang AP itu 10. Setengah dari 2 AB. Maka jarak dari P ke G kita gunakan teorema Pythagoras. Oke, mengenai ini, aku di sini punya KPG. Silakan Anda kerjakan secara berkelompok. Aku akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama ialah Dina, Windu, dan Messi, dan kelompok kedua adalah Raihan, Yuli, dan Aisyah. Silakan untuk mengerjakan KPG yang telah dikumpulkan.
bisa mengerjakan soal pertama? Siapa? Siapa yang bisa mengerjakan soal pertama? Oke, baik, terima kasih kepada Aisyah yang telah menjawab pertanyaan yang ada di OKPD. Mengenai permasalahan yang ada di OKPD kan diketahui bahwasannya di sini adalah 5 dari soal diketahui bahwasannya kita berbisanya untuk mencari panjang dan jarak dari titik C ke titik tengah AC. Maka di sini kita misalkan titik tengah dari AC dengan M. Maka di sini Aisyah sudah mencari panjang dari AC dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, yaitu 6 kuadrat 6 benar. Kemudian jarak dari titik M adalah titik M merupakan titik tengah dari AC, sehingga KM merupakan setengah dari 6/2. Setengah dari 6/2 adalah 3/2 cm. Kemudian perhatikan segitiga CME yang mana siku-siku ada di M. Maka kalau kita pindahkan ke dalam gambar, maka di sini adalah M, T, dan D. Itu berada di M. Maka di sini ini adalah 3/2, kemudian maka dari permasalahan ini kita akan memperoleh hasilnya adalah akan begitu benar ya. Apakah ada dari teman-teman yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama ya. Oke, bagus. Sekarang kumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke, di sini kita telah selesai untuk mengerjakan LKPD, yang mana Anda semua dari LKPD yang telah dikerjakan nampak semuanya sudah paham. Namun di sini Ibu akan mencoba untuk melakukan evaluasi kembali secara mandiri kepada Anda semua. Silakan keluarkan kertas 1 lembar dan kerjakan 2 soal ini. Mengenai soalnya ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, di sini waktunya telah habis untuk mengerjakan soal ini. Silakan kumpulkan jawabannya ke depan.
Oke, terima kasih Anda semua. Mengenai materi kali ini yaitu dari materi jarak dari titik ke titik pada dimensi 3. Maka pada pertemuan berikutnya kita akan belajar materi selanjutnya yaitu jarak titik ke garis. Untuk sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda semua untuk mempelajarinya di rumah secara mandiri terlebih dahulu, dan minggu depan kita akan bahas secara bersama-sama. Sebelum minggu tutup, ada yang ingin menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Ada? Ya, silakan Rekan. Jadi dimensi 3 itu kita melihat jarak titik, ada garis dan jarak geometri. Oke. Terima kasih Rehan. Masih ada lagi dari teman-temannya? Oke, benar bahwasanya dalam dimensi 3 ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang, di mana pada materi ini kita akan menentukan jarak dari titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis dan jarak titik ke bidang. Oke, berhubung waktu telah berakhir juga untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan tutup pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu kita tutup dengan membacakan hamdalah. Ibu sudahi dengan kita membaca doa terlebih dahulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.